padahal saya sudah tahu semua, Pak. Riset saya tentang decision tree tadi, saya sudah tahu semua. Bremen, Queensland, saya sudah tahu semua. Kenapa saya nggak lulus-lulus? Lihat ya dari sekaliannya. Karena saya mentok di batas ilmunya. Apa yang saya tahu semua, tapi saya nggak punya ide. Apa yang saya propose. Suatu malam, saya nemu ide. Gabungkan bahwa ini, saya cemplungkan ke algoritma saya, kayaknya bagus nih. Saya uji coba langsung malam itu, saya nggak tidur, ada. Saya nemukan satu hal kecil, saya tambahi konstanta, saya tambahin satu rumus, ternyata bikin baik. Ini kita membuat kontribusi ke pengetahuan, dan inilah PhD, gitu ada di sekian. Jadi dokter itu cuma saupil gini aja. Kalau di close up gede, tapi kalau dilihat dari jauh ya butiran debu aja. Gitu ya, ada di sekian ya. Nih, jadi saya tidak riset semua hal, tidak. Saya riset kecil, jadi bidang saya misalkan, bidang saya software engineering, software defect prediction, ya tadi di sekian, khususnya yang pakai machine learning. Loh, gitu aja. Udah saya nggak nangani semua hal di bidang komputer gitu ya. Ini yang tadi sudah saya sebutkan gitu ya. Jadi makanya istilahnya ada kan riset then development. Jadi teori yang saya sudah improvement algoritma yang sudah saya lakukan itu saya cemplungkan nanti ke produk kalau kita mau berbisnis. Tapi kalau kita ada di akademisi, enggak, cukup memperbaiki teori aja publish dari sebenarnya. Nah, setelah para peneliti memperbaiki algoritma sehingga membuat prediksi lebih akurat, sudah punya kontribusi ke pengetahuan, peran teknopreneur mengembangkan produk dengan untuk riset. Jadi kayak perusahaan saya tuh kita bikin unit riset nanti ada di sekitar. Nah, karena produk ini unik, lebih akurat gitu ya, karena basis dari algoritmanya kuat. Contoh, nah karena produknya unik, ada di sekitar PageRank itu benar-benar unik, lebih akurat, bisa terserap pasar dengan baik, siapapun sekarang pakai Google. Ini salah contoh ya. Nah, itu namanya kontribusi ke manusia kita. Memberikan kredit, atau saya buatin profil tersangka koruptor kalau di KPK, atau saya membuat asosiasi di data-data transaksi, saya cemplungin kemana ada disklat? Yo ke bisnis. Lo bisnisnya apa? Contoh, saya berbisnis jualan buku Amazon misalkan. Association terus dipakai. Orang yang membeli buku ini industri ini untuk menerapkan teori hukum model yang sudah kita improve tadi, gitu ya. Nah, itulah yang kemudian disebut dengan revolusi industri keempat. Kalau orang industri lebih senang nyebut revolusi industri keempat, ada sekarang revolusi industri 2. Dari mesin elektronik, dari komputer pakai database, revolusi industri ketiga. Cerdas sistemnya, revolusi industri keempat. Karena apa? Pola-pola pengetahuannya sudah saya buat nih dari algoritma yang kita kembangkan. Loh, tugasnya akademisi mengimprove algoritma itu sehingga lebih murah, lebih cepat, lebih efisien. Gitu. Itu sistem laporan harta kekayaan pejabat, sistem pencatatan kredit, ini semuanya stupid apps ini. Stupid apps. Karena apa? CRUD aja. Create, update, delete report aja. Gitu ya. Kita menuju ke sistem informasi akademik yang bisa memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Sistem penentuan kredit perusahaan taksi terbesar di dunia, tapi nggak punya armada. Lihat Google, perusahaan multimedia terbesar di dunia,
tapi nggak punya konten. Kontennya dari siapa ya? Kontennya dari kita semua. Kita rekaman pakai Smule, gitu. Jalur algoritma yang pas itu semuanya pakai machine learning tadi di depannya ada sekalian. Gitu ceritanya. Makanya artificial intelligence itu nggak usah dipakai lagi dalam arti gini ada sekalian. AI itu kayak matematika. Itu sudah berkembang ke berbagai hal. Jadi namingnya sebenarnya yang paling pas bukan AI, ya apa yang mau dipakai, AI yang mana, apakah ini orang banyak arsitektur, tapi ternyata dari berbagai literatur IA is dead. Lihat ada di sekian. Saya buat ide, saya buat framework namanya IDEA, gitu ya, Integrated Multidimensional Enterprise Architecture, gitu ya. Bahwa nanti 6 komponen framework saya seperti ini loh, gitu ya. Ada simplified systematic methods, itu sistem apa namanya, caranya lebih multidimensi, saya sebut multidimensional arsitektur ini, gitu ya. Nih, yang proses bisnis nyambung dengan data, aplikasi dan seterusnya. Nah, ini ide saya nih ada di slide. Saya terapkan di banyak organisasi, kemudian karena saya bisnis jalan, gitu, saya dapat penghargaan sama Kombatik. Nah, ukur, ternyata bener loh bisa meningkatkan efisiensi dari 1,6 jadi 3,32. Saya industri ada di sekalian, saya urus hak cipta. Hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, paten, semuanya saya urus IDEA ini. Gitu ceritanya ada di sekalian. Yang nanti kalau orang pakai harus membayar royalti ke saya. Ini kalau dalam dunia bisnis seperti ini sebenarnya, gitu ya. Mitos ke-9. Citation itu saya ambil dengan mengkopas paragraf orang lain. Nah, ini juga ada di sekalian. Kutipan itu kalau saya ambil apa adanya, saya tarik di paper kita atau di skripsi kita, itu harus pakai tanda kutip kalau apa adanya, gitu ya. Makanya kalau, wah Pak, sekujur skripsi saya kutip semua ya, itu berarti harus pakai tanda kutip dari ujung sampai ujung, gitu ya. Cara yang benar itu bukan kutipan, parafrase. Saya susun kembali dengan bahasa saya, gitu ya, dari sekalian Bapak Ibu sekalian. Atau saya buat ringkasannya, dari satu paragraf saya ringkas. Atau saya mengkritisi, evaluasi. Jadi jenis citasi itu ada banyak, gitu ya. Nah, jadi kutipan itu bukan berarti satu paragraf kita tarik kopas bahwa semua gitu, enggak, ini tetap dianggap plagiarisme ya nanti ada di sekaliannya. Kutipan itu hal penting, hasil penelitian, teori, data, bukan internet sudah dipakai banyak orang kita kutip, enggak, itu bukan hasil penelitian, gitu ya. Nih. Dan seterusnya lah kalau kita lihat ini beberapa kesalahannya, ini waktunya sudah ada di sekalian. Jadi termasuk mensitasi orang. Contoh nih, saya baca dari bukunya Pak Suyanto, Lutfi Zadeh, ternyata Pak Suyanto ngambil 1968. Logika adalah bla 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 dalam kurung Zadeh 1968. Saya sebagai peneliti yang baca Pak Suyanto, bukunya Pak Suyanto, bukan baca Zadeh, nggak bisa itu saya ambil 68 karena saya nggak baca Zadeh di sekolah, gitu ya. Makanya cara saya definisi logika fazi menurut Lutfi Zadeh dalam Suyanto, yang saya kutip Suyanto, gitu ya, karena saya nggak baca yang Lutfi Zadeh. Ini sedikit beberapa kesalahan kita. Nah, mitos ke-10. Satu hasil eksperimen saya bisa publikasi dalam bentuk paper di banyak tempat. Ini salah. Makanya ada di sekalian lihat berita ya. Banyak banget level rektor bahkan ada di sekalian dituntut karena plagiarisme. Itu kadang bukan memplagiat punya orang, bukan memplagiat punyanya dia sendiri. Jadi satu hasil penelitian itu hasil eksperimen. Eksperimen itu berarti RQ ini ada di sekalian. Bapak itu nanti, jadi alasan kita melakukan penelitian, satu riset problem bisa dipecahkan dengan berbagai gaya, cara, hipotesis, itu namanya RQ, gitu ya.
satu RQ itu bisa jadi satu kontribusi ke pengetahuan, tapi tidak selalu. Ini contoh disertasi saya, RQ1 itu dapat kontribusi, RQ2 dapat, tapi RQ4 itu eksperimen tapi nggak dapat kontribusi bisa. Nih ada sekarang gitu ya. Nih. Satu kontribusi ini jadi satu paper publikasi. Misalkan saya punya ide kayak gini tadi, saya sudah ukur, saya terbitkan dalam bentuk jurnal tadi ya, ini seperti ini. Ini nggak boleh lagi saya terbitkan ke jurnal masing-masing satu, nggak bisa saya terbitkan ke banyak jurnal. Saya sampaikan, mudah-mudahan ini bisa jadi pengantar kita nanti ketika kita masuk ke dunia akademisi atau yang sekarang masih kuliah pengen terusin S2 atau jadi dosen, nanti bisa dipahami bahwa 10 mitos ini turun-temurun ada, kita anggap benar, ternyata sebenarnya ini sebuah mitos yang salah. Dan kalau kita ikuti, adik-adik sekalian, kita akan kesulitan ketika kita publikasi internasional atau kita keluar negeri nanti ngambil S2 atau S3, kita capek karena apa? Kita sangka peneliti orang komputer itu ya bangun software, buat software, padahal enggak. Kita sangka saya harus berkontribusi ke masyarakat, padahal yang dituntut kontribusi ke pengetahuan, gitu ya. Saya nyangkanya saya nyari masalah penelitian itu dari masyarakat, padahal harus nyari dari paper, gitu ya, dan seterusnya yang 10 kita bahas. Monggo panitia, nggak ketiduran kan ini ya? Baik Pak, terima kasih Bapak Romi. Oke. Alhamdulillah belum ketiduran Pak. Baik, saatnya kita untuk sesi tanya jawab. Sudah masuk beberapa pertanyaan. Nanti pertanyaan ini akan saya bacakan dulu. Lalu nanti mungkin langsung dijawab aja sama Pak Romi ya. Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ajeng Mustika. Kontribusi ilmu pengetahuan yang sangat dibutuhkan ke depannya dari bidang studi informatika itu seperti apa, Pak Romi? Lalu sebagai mahasiswa, kontribusi pengetahuan dalam penelitian lebih baik berpikir untuk kemaslahatan masyarakat atau lebih ke industri. Demikian. Oke, Mbak Ajeng ya pertama ya. Tadi sudah saya jelaskan, Mbak. Orang komputer itu apa yang dituntut kontribusinya ya memperbaiki algoritma, udah itu aja. Jadi algoritma yang dibuat misalkan decision tree saya improve sedikit, saya tambahi konstanta, terus kemudian saya uji coba. Jadi Anda misalkan ya Mbak Ajeng lagi nerusin atau masih mahasiswa nih S1 nih. Untuk skripsi cukup kita bentar ini agak ada feedback ya. Nah, jadi untuk bisa lulus S1 sebenarnya bahkan nggak perlu coding. Algoritma decision tree itu saya improve, saya hitung pakai Excel, boleh atau enggak? Boleh, sangat boleh gitu. Yang penting ada improvement, itulah informatika itu. Bentar, ada feedback. Tidak dua-duanya. Kontribusi ke pengetahuan itu mengimprove algoritma. Makanya kontribusinya ya kontribusi ke pengetahuan, bukan nggak ada urusan kemaslahatan masyarakat atau ke industri. Nanti masuknya ke manfaat penelitian, gitu ya. Masuknya ke manfaat penelitian bisa kita tulis apapun, tapi kayaknya saya kena feedback nih, ada yang nyala. Oke, Mbak. Baik, semoga Mbak Ajeng sudah ini ya, sudah oke ya dengan jawaban Pak. Semoga udah ini Ibu Yulianingsih ya Pak. Sudah berdasarkan apa ya? Berdasarkan baik berdasarkan kan anggota. Oke, kayaknya Mbak Atika putus-putus ya. Berapa penentuan Saya lanjut aja nih Mbak. Ini pertanyaan yang dari Yulian ini kan. putus sambung. Iya.
Oke, saya langsung jawab aja deh. Ya, silakan. Ada feedback tapi ini. Ya, silakan. Nah, oke. Sebentar. Saya kena feedback nih dari siapa nih? Oke ya. Penentuan parameter dalam suatu penelitian, ini saya nggak paham nih, pertanyaannya saya nggak paham. Penentuan parameter dalam suatu penelitian, apakah informasi dari sebuah jurnal dapat dijadikan dasar penentuan? Saya nggak paham nih. Ini pertanyaannya apa? Variabel atau faktor dan indikator. Kalau saya dapat dari paper, itu berarti hasil orang lain. Kalau saya ngimprove, saya tambahin, itu sudah mulai bisa improvement. Intinya seperti itu sih. Sebenarnya saya nggak paham pertanyaannya Mbak atau Mas Julianin ya ini ya. Saya lanjut ke Aida Listiani nih. Ini Mbak Atika soalnya putus-putus, saya langsung ya. Ya, baik, Pak. Saya pernah dengar bahwa ilmu itu semakin mengerucut, semakin tinggi semakin mengerucut, bidang bla bla bla, menurut Bapak lebih baik kita fokus ke bidang yang kita minati, mengikuti kebutuhan industri masa depan. Fokus, gitu ya. Jadi kalau sekarang sudah nemukan, saya nyaman di satu bidang, satu topik, fokus ke sana. Permasalahan dosen-dosen kita sekarang, kalau mau jujur nih adik-adik sekalian, saya bimbing mahasiswa S2 dan S3 banyak adik-adik sekalian. Permasalahan sekarang karena nggak fokus gitu ya. Jadi ketika S2 dan S3 mereka stres, padahal S2 dan S3 itu hanya dituntut decision tree, neural network, satu itu jadi topik. Kemudian saya konsentrasi ke situ aja. Kita bisa lulus skripsi hanya dari nguprek-nguprek decision tree. S3 tanpa pernah coding satu pun juga bisa kalau pengen capek ya. Saya hitung semuanya pakai Excel Pak, semua iterasinya ada 1000 iterasi. Saya pakai Excel aja nggak coding. Apakah boleh? Boleh, boleh ada di sekolah. Nah, permasalahan dosen kita, kenapa terus S2 dan S3-nya lama, S2-nya 5 tahun, 6 tahun gitu ya, S3-nya 30 semester gitu ya, berarti sudah hampir 15 tahun, itu karena apa? Karena dia nggak fokus gitu ya. Karena nggak fokus. Ketika saya di Jepang ada di sekolah, saya nerima banyak mahasiswa Indonesia yang dosen-dosen itu untuk S2 dan S3. Saya tanya, Mas, kira-kira masuk ke lab yang mana? Mereka nggak bisa jawab ada di sekolah. Lab-nya itu ada software engineering, ada data mining, ada image processing, gitu ya, ada security, Anda masuk yang mana, gitu ya. Nggak bisa jawab, karena apa? Penelitiannya nggak ada dulunya, penelitiannya ngawur. Ngajarnya juga ngawur, Senin ngajar pemrograman dasar, Selasa database, Rabu sistem informasi geografis, gitu kan, Kamis ngajar data science ada di sekalian, gitu ya. Jadi kalau ditanya bidangmu apa? Ya bidang saya nggak jelas Pak. Nah itu yang padahal lab di luar negeri itu ngikutin bidang tadi gitu ya. Nah makanya kalau kita sudah konsentrasi ke satu topik sudah menentukan dan itu nyaman gitu ya, cari banyak paper, fokuskan ke sana aja. Bahkan Anda bisa lulus hanya dengan algoritma genetika, Anda improve sedikit, lulus S1, improve lebih dalam lagi, S2, improve lebih dalam lagi dan sifatnya generik, S3, enough gitu ya. Nih, seperti itu. Mbak Tri ya, Triani ya. Pak Romi izin bertanya, kemajuan keilmuan sudah masuk fase apa untuk saat ini, Pak? Relevan atau tidak? Kemajuan keilmuan sudah masuk fase apa? Ada di sekalian, tadi sudah saya gambarkan. Evolusi sains itu ada 4 tadi ya. Yang pertama itu pengen kasat mata, ini sudah lewat. Yang kedua theoretical science gitu ya. Ini masih ada terus sampai sekarang juga. Computational science, terus kemudian data science. Jadi kalau ditanya kira-kira sekarang masuk periodenya yang mana? 3 dan 4 ini, theoretical science dengan data 2, 3, 4 ini. Yang kasat mata dalam arti harus ada wujudnya sudah enggak. Tapi tetap kita butuh theoretical science, tetap butuh computational science, tetap butuh data science. Kalau secara spesifik, baca dari jurnal, baca dari paper di jurnal, nanti akan kelihatan kok kira-kira trennya kemana. Jadi pertanyaan, sekarang yang lagi ngetren apa? Waduh, itu jawabannya susah, karena apa? Image processing ada tren, data mining ada tren, software engineering ada tren sendiri-sendiri, gitu ya. Nih, seperti itu. Bagaimana pendapat Bapak tentang sistem pemerintah sekarang yang meminta penelitian berbasis output? Nah, ini khas memang kalau negara miskin ya kayak gini ini ada di sekalian gitu ya. Negara miskin, oh harus ada outputnya dalam bentuk nyata gitu kan. Nih, itu masalah besar kita. Dan salah kaprahnya saya ceritakan gini loh ada di sekalian. Saya datang ke Poltek nih, saya datang ke PNJ, saya datang ke Polban ada di sekalian, saya datang ke Poltek. Saya cerita,
kebutuhan industri sekarang itu nggak lagi orang bisa coding, enggak. Orang bisa coding, orang bisa ngomong, orang bisa algoritma, saya bilang gitu. Bisa coding, saya ambil dari SMK. Makanya adik-adik sekalian, saya ceritakan 3 bulan lalu di acara yang sama dibikin Unindra gitu ya. Saya nggak ngerekrut S1 karena apa? Kepalanya sudah rusak adik sekalian S1 di Indonesia itu. Karena apa? Soalnya multiple choice gitu kan. Dosen-dosen yang S1-nya dulu soalnya multiple choice ketika bimbingan S2, bimbingan tesis adik-adik sekalian bayangkan, dia bawakan saya 4 proposal. Terus kemudian, Pak Romi menurut Bapak 4 proposal saya mana yang bagus? Kan itu stupid banget ya. Ke dosennya aja multiple choice, saya disuruh milih ini, mana proposal yang paling bagus. Nih, itu karena apa? Kepalanya sudah rusak. Ciri khas mahasiswa yang kepalanya rusak karena multiple choice, coba aja di debat, ketika dia maju debat. Mas, kalau menurut saya kok gini ya, dia langsung jawab, oh berarti saya salah ya Pak ya? Oh gitu. Disangkanya dunia kita itu salah dan benar. Gitu kan adik sekalian. Saya kuliah di Jepang adik sekalian, semester 1 sampai semester 8 nggak pernah ada satu kali pun dosen ngasih multiple choice. Karena apa? Aib itu bagi dunia pendidikan. Gitu kan, multiple choice itu. Kadang dosen saya ngasih 3 soal, saya ingat matematika lanjut adik sekalian, saya dikasih 3 soal, dikasih 1 orang itu 5 lembar kertas bayangkan ya. Soalnya cuma 3, kertasnya 5 lembar, kita kan bingung gitu ya. Dan lebih bingung lagi ketika jawab adik-adik sekalian. Soal nomor 1 ada jawaban, soal nomor 2 nggak ada jawaban, soal nomor 3 nggak ada jawaban, gitu ya. Teman-teman saya keluar dengan wajah yang sangat stres ya, wajahnya, aduh saya nggak bisa gitu ya. Saya pengen ketawa, saya bilang, itu bukan nggak bisa, itu memang nggak ada jawaban, saya bilang gitu kan, ada di sekalian gitu ya. Cuman kalau saya jawab nggak ada jawaban, kok kayaknya nggak bagus. Nah ini kelebihan orang Indonesia. Saya tulis, kalau soalnya di atas tidak ada jawaban. Tapi kalau soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini, saya buatin aja soal. Itu ada di sekalian supaya saya bisa jawab, kan gitu ya. Nah ini creativity kayak gini nih. 2 minggu kemudian dosen saya masuk ke ruangan, dia ngomong gini ada di sekalian. Dalam 25 tahun saya ngajar, akhirnya saya bisa ngasih A ke 1 mahasiswa, kata dia gitu ya. Mahasiswa asing pula, itu jawaban saya. Dia ngomong, mahasiswa yang saya kasih C, itu kalau dia stres, gitu ya. Akhirnya jawabnya ngawur-ngawur gitu ya. Seolah-olah jawabannya ada. Padahal soal nomor 2 dan 3 itu nggak ada jawaban. Saya kasih B, kalau ada dia ngomong tidak ada jawaban. Itu benar dia. Tapi dia bukan yang paling excellent. Nah, saya nemu setelah 25 tahun kata dia, ada orang ngomong nggak ada jawaban, tapi dia buatin soal sekaligus. Itulah gunanya saya sediakan 5 lembar kertas itu. Dia ngomong gitu. Makanya adik-adik sekalian, 25 tahun dosen itu ngajar, cuman saya dikasih A, gara-gara saya jawab tidak ada jawaban, tapi saya buatin soal. Kalau di Jepang ada istilah namanya Shipai Gaku. Dunia ini kadang nggak ada jawaban. Nah, bayangkan kalau semester 1 sampai semester 8, kita dikasih benar salah atau multiple choice semua, apa yang terjadi? Kepala kita rusak, disangkanya setiap soal itu ada jawaban. Padahal nggak ada di sekolah. Nggak setiap masalah di dunia ini ada jawaban. Gitu ya. Itu sistem pendidikan itu yang menarik. Nah, pertanyaannya, bagaimana pendapat Bapak tentang sistem pemerintah sekarang yang meminta permintaan berbasis lupakan aja lah, gitu ya kalau saya. Nih, kalau dia sampai ngomong bentuknya harus produk, itu pasti bukan nembus jurnal internasional gitu ya, karena nggak akan bisa. Atau kita cerdas adik-adik sekalian, gitu ya. Kita tetap improve algoritma, kita lemparkan ke jurnal internasional, nanti buat produk yang kecil-kecilan aja dari improve algoritma itu sederhana dulu aja nggak apa-apa, kita anggap bahwa ini tujuannya. Ini memang agak sulit sih kadang-kadang ketika saya jadi reviewer di Ristek Dikti atau di program-program insentifnya Ristek dan seterusnya, itu memang ini wacana yang jadi perdebatan ya adik-adik sekalian ya. Kalau bentuknya produk itu tidak bisa dia publish ke jurnal, itu masalahnya kan gitu ya. Nih. Makanya disikapi dengan cerdas saja, gitu ya. Disikapi dengan cerdas. Dan kalau saya adik-adik sekalian, daripada saya ngurusi pemerintah dengan kerumitannya, mending kalau saya punya ide, ajukan grant penelitian ke tempat lain aja gitu ya dari sekarang. Atau buat penelitian yang murah, yang nggak butuh dana dari pemerintah. Karena apa? Dana dari Ristek Dikti kan menyebalkan juga tuh adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Dapat 100 juta, oh seneng kita. Padahal nggak seneng karena apa? Nggak ada dana untuk honor kita nggak ada. Lah untuk apa lagi? Untuk beli barang habis pakai, habis-habisan gitu ya. Nih.
Selamat siang. Teknologi apa saja yang harus dipelajari untuk menjadi AI engineer, Mas Perdianto ya? Eh, Ikuti YouTube-ku yang playlist data mining, Mas. Dari sana nanti saya ceritakan pelan-pelan gitu ya. Ada sekitar 5 YouTube video tentang eh, how to be good data scientist gitu ya. Nih, nanti cek aja di sana gitu ya. Ceritanya nggak panjang gitu ya. Apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dipelajari panjang gitu ya. Apakah Mbak Mas Riko ya, ingin penegasan, apakah inti dari progres ilmu informatika betul pada pergulatan algoritma, pergulatan proses metode, bukan hanya algoritma Mas sebenarnya gitu ya. Cuman saya beri contoh lebih proses. Oh, Cobit sudah membuat proses. Oh, TOGAF sudah membuat proses. Oh, saya mengimprove proses yang ada di TOGAF nggak pas gitu ya. Saya perbaiki seperti tadi yang saya lakukan. Makanya sebenarnya bukan algoritma dalam arti algoritma code, bukan. Algoritma dalam arti sistem apa namanya fase, mekanisme, proses, metode itu yang perbaikan itu yang dinilai penelitian itu kontribusi ke pengetahuan. Jadi saya memakai TOGAF untuk membangun EA, kalau istilah saya ke staff saya itu monyet juga bisa gitu kan, tak didik TOGAF 5 hari terus bikin EA dari TOGAF itu ya, semua orang nggak bisa gitu ya, nggak ada kontribusi ke pengetahuan. Tapi kalau TOGAF saya modifikasi sesuai dengan UKM dipakai, nah itu perbaikannya di perbaikan alur mekanisme gitu Mas Riko. Jadi kalau GA perbaikannya genetik algoritma ya dia algoritma, tapi kalau IT governance ya dia proses mekanisme. Makanya tadi sudah saya sebut Dawson dan Benson itu ngomong bentuk dari kontribusi ke pengetahuan itu apa toh? Merevisi teori, metode, fakta, loh lihat ya ada di sekalian ya, hukum, mekanisme. Nih, kalau orang komputer kebanyakan algoritma, tapi nggak hanya itu. Orang security networking ada di sekalian, mikirin load balancing yang benar itu yang kayak gimana sih? Rule-nya kayak gimana yang sebaiknya saya pakai. Nah, mekanisme untuk memperbaiki load balancing yang benar itu juga sudah ada kontribusi ke pengetahuan. Itu kira-kira Mas Riko. Nggak ada yang kelewat deh kayaknya ya. Yuk, ada lagi yang lain saya kembalikan ke Mbak Atika. Ya, baik. Sepertinya sudah Pak Romi. Baik, terima kasih Pak Romi atas ilmu yang sudah disampaikan. Alhamdulillah sekali, sangat bermanfaat. Acara selanjutnya, penyerahan kenang-kenangan. Yang pertama, penyerahan kenang-kenangan kepada Pak Romi dari Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Lalu yang kedua, ya. Nah, yang kedua, ini adalah plakat yang kedua, penyerahan kenang-kenangan kepada bicara dari Semnas Ristek. Ini dari panitia ya Pak Romi. Terima kasih. Nanya, nah dari kita foto bersama dulu, teman-teman. Silakan videonya dibuka. Peserta lumayan banyak, jadi kita akan pakai waktu yang sedikit agak lama. Mudah-mudahan tidak kering giginya. Oke. Ah,
Baik, tidak komentar. Lanjut. Sudah? Oh, masih belum. Masih belum. Ya, masih 4 lembar dari 12 lembar. Tahan. Masih ditahan senyumnya ya. Eh, Pak Romi, ada yang mau disampaikan lagi sebagai penutup? Baik, Oke, alhamdulillah. terima kasih Mbak Atika. Pak Romi, ada Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, Pak Romi ada eh, Pak Romi ada era pandemi COVID ini sebenarnya chance yang bagus kita untuk lebih pelan-pelan, lebih eh, bentar, saya kena feedback nih. Saya kena feedback. Nah, oke. Jadi eh, lebih pelan, lebih tenang, dan kalau untuk yang eh, kuliah ambil S2 ini chance yang bagus bisa kuliah dari rumah. Sebentar, saya kena feedback lagi nih. ada Oke, tes 1 2 3. Nah, jadi apa namanya? Chance yang bagus untuk belajar. Masa ini masa yang paling nyaman untuk kita banyak belajar, banyak baca buku teks, banyak akses paper gitu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan saya bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Nanti detail penjelasan slide itu saya masukkan ke blog saya juga. Kalau nggak berhasil dapat dari panitia nanti ada di blog saya. Penjelasan videonya ada di YouTube saya. Mungkin itu sekali lagi terima kasih atas perjuangannya beberapa jam ini dengerin omongan saya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Monggo Baik, Mbak Atika. terima kasih Pak Romi. Ilmu yang sangat bermanfaat sekali. Baik, hadirin yang terhormat, kelas paralel bagi pemakalah seminar nasional yang dipandu oleh panitia akan dibuka pada pukul 12.30. Diharapkan kepada pemakalah untuk langsung join ke kelas paralel dan hadir tepat waktu. Link Zoom kelas paralel masih sama dengan link Zoom awal. Sertifikat peserta pemakalah dan e-proceeding diberikan via email dalam jangka waktu 1 minggu setelah acara. Materi seminar akan diberikan nanti via WhatsApp group. Baik, acara demi acara telah kita lalui bersama dan usailah sudah rangkaian acara Seminar Nasional Riset dan Inovasi Teknologi Universitas Indraprasta PGRI Jakarta dengan tema Artificial Intelligence, Implementasi Kecerdasan Buatan dalam menghadapi era digital pasca pandemi. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan barokah dan rahmat-Nya kepada kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Pusat Kajian Riset dan Inovasi Teknologi Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, Ristek Dikti, dan terlebih lagi terima kasih kepada pembicara kita pada memberikan ilmunya yang sangat bermanfaat buat kita semua. Hadirin yang terhormat, perkenankan saya Atika sebagai pembawa acara atas nama seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf dalam menjaga adik kalian. Sampai bertemu kembali di Semnas Ristek 2022. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Boleh live dulu. Nanti jam 12.30 kita bertemu lagi di room masing-masing. Terima kasih semua. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih Pak Romi. Izin live dulu ya, duluan ya. Baik. Siap. Iya. Door prize untuk penanya akan diberikan nanti oleh panitia, akan diberitahukan nanti oleh panitia. Semoga nanti semua peserta dan pemakalah bisa hadir di roomnya masing-masing dan tepat waktu tentunya. Terima kasih.